Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hari ini saya ingin bercerita tentang dua kata. Tapi sebelum saya bercerita tentang dua kata ini, saya ingin berbagi pengalaman saya tentang bagaimana saya mulai sangat mencintai bahasa Indonesia, terutama bahasa yang berkaitan dengan karya-karya yang puitis, karya-karya yang penuh dengan tambahan rasa dalam sebuah kata itu sendiri. Di mana seringkali kita mendengar misalkan kata-kata yang jarang kita mendengarkan, tapi begitu kita mendengar kata itu, kita langsung bisa merasakan, oh ini maksud katanya itu ini gitu loh. Jadi sebuah kata yang sangat jarang digunakan dalam bahasa sehari-hari, tapi begitu digunakan, indera rasa kita itu tergugah semua begitu. Ketika saya mulai masuk SMP, saya pertama kali mendengar beberapa kaset-kaset di mana kaset lagu itu merupakan hasil dari lomba cipta lagu remaja, di mana kita tahu itu adalah suatu perkembangan tonggak musik Indonesia, terutama musik pop, di mana lomba cipta lagu remaja itu menghadirkan karya-karya lagu dengan menurut saya pilihan kata-katanya itu ajaib. Ajaib dalam hal bahwa, wah ternyata kata ini ada dan artinya itu ini, begitu. Jadi memberi kesan kita itu, wah gile loh, betul-betul asik ini lagunya, begitu ya. Salah satu lagu yang ingin saya bacakan mungkin dalam bentuk puisi kepada teman-teman ya. Lagu ini dinyanyikan oleh Deno Wahyudi pada tahun 1978, di mana judul lagu itu adalah Yang Esa dan Yang Kuasa. Lagu ini sebenarnya lagu religius, lagu yang menghadirkan perasaan kita menghamba kepada Sang Pencipta. Dan lagu religius tidak berarti harus ada unsur Arabnya, begitu kan? Karena manusia ini bukan hanya orang Arab saja, begitu. Nah, yang saya suka dengan lagu ini, kosakatanya betul kosakata yang kuat dari bahasa Indonesia sendiri. Saya ingin membacakan mungkin beberapa bait dari lirik lagu Yang Esa dan Kuasa yang dinyanyikan oleh Deno Wahyudi. Sebelum saya membacakan lirik lagu ini, kalau teman-teman ada yang mengerti atau yang tidak mengerti dengan makna sebuah kosakata yang dituliskan di dalam lirik lagu ini, silahkan aja teman-teman tulis di komentar, atau kalau ada yang tahu juga silahkan dituliskan di komentar. Sekarang saya mau bacakan. Temaram teja kan tenggelam di hamparan kesunyian alam. Indah memerah di sela mega membelah. Melandai membuai ku terbuai. Berlalu rasa demi rasa, 1000 suka pun 1000 duka. Sela menyela meraja di kehidupan, semasa usia untai masa. Bahagia pada yang kuasa, nestapa pun pada yang esa. Tiada kuasa ku tiada daya, tiada ku inginkan kau tinggalkan. Dahaga sejenak kan sirna, manakala di kalbu kau ada. Cerah kesuma buana ramah terasa, seakan derita usai sudah. Bahagia pada yang kuasa, nestapa pun pada yang esa. Paduka kupujakan, Paduka kudambakan, Paduka bimbinglah hamba selamanya. Gila nggak tuh? Keren banget kan? Lirik lagu ini menyatakan penghambaan, pemujaan kepada Sang Pencipta. Baik teman-teman, hari ini kita ingin bicara apa? Oke, hari ini saya ingin berbicara tentang dua kata. Sebelum saya melanjutkan video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semua yang telah banyak memberikan komentar konstruktif. Bahkan ada yang memberi komentar, lanjut terus mas untuk membuat konten-konten seperti ini, supaya kita semua saling bisa mencerahkan, saling bisa
berbagi informasi, di mana konten-konten yang saya upload ini semuanya berdasarkan apa yang tertulis di Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi tidak ada unsur hoax, tidak ada unsur tipu-menipu, tidak ada unsur fitnah-memfitnah. Ini semuanya berdasarkan dari apa yang tertulis dan mempunyai rujukan utama, dan bahkan teman-teman semua bisa membaca dan merujuk kepada apa saya obrolin. Hari ini saya ingin membicarakan tentang dua kata, yaitu kata pertama ambruk, kata yang kedua adalah teken. Kata ambruk secara etimologi itu berasal dari bahasa Jawa. Dan kata ambruk itu sendiri digunakan secara luas, bahkan kata ambruk itu sendiri terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang artinya bisa dibagi menjadi 3 bagian tergantung kepada konteks dari kalimatnya. Arti kata ambruk pertama yaitu runtuh atau roboh. Kemudian arti kata kedua itu bisa berarti jatuh sakit. Kemudian arti kata ketiga adalah bangkrut atau pailit. Bagaimana penggunaan masing-masing dari arti kata ambruk itu? Nah, itu tergantung konteks kalimatnya seperti apa. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri di sebelah kiri saya definisi kata ambruk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, yaitu edisi online. Dan saya juga sertakan definisi ambruk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua, cetakan ketiga, tahun 1994 versi cetak. Seperti biasa, saya ingin melihat apakah ada kata ambruk di dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Ternyata kata ambruk, ejaan yang sama dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu tidak ada di dalam Kamus Melayu Malaysia. Yang ada adalah kata amberuk. Kata amberuk itu dituliskan kosakata pinjaman dari Jakarta. Dan artinya sama dengan arti kata ambruk definisi pertama Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu roboh atau runtuh. Sekarang teman-teman bisa membandingkan kedua-duanya antara kata ambruk menurut versi Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan kata amberuk di Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Teman-teman juga bisa melihat bahwa di versi Kamus Melayu Malaysia saya sertakan juga kosakata ambruk yang tertulis di versi cetak Kamus Melayu Malaysia edisi kedua tahun 1986 dan juga edisi cetak Kamus Melayu Malaysia edisi keempat cetakan tahun 2023. Dan teman-teman bisa melihat bahwa penggunaan kosakata atau artinya itu konsisten, yaitu roboh dan runtuh, serta itu kosakata pinjaman dari Jakarta. Untuk menambah pengetahuan kita bersama bahwa ada kata yang hampir-hampir mirip dengan roboh atau runtuh, yaitu kata itu adalah ambrol kalau di dalam bahasa Indonesianya. Dan teman-teman bisa melihat di sebelah kiri saya apa definisi kata ambrol menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apakah ada kata ambrol di dalam Kamus Melayu Malaysia? Ternyata tidak ada, tapi yang ada adalah amberol. Dan definisinya itu adalah roboh atau runtuh. Teman-teman bisa melihat sekarang perbandingannya bahwa ambrol di Indonesia itu sama dengan amberol di Kamus Melayu Malaysia. Dan artinya sama. Dan teman-teman bisa melihat juga bahwa kosakata ambrol itu adalah kosakata pinjaman dari Jakarta. Sekarang saya ingin membicarakan tentang kata kedua. Kata kedua itu adalah teken. Nah, mungkin teman-teman pernah melihat film dulu pemberontakan G30 SPKI yang biasanya disiarkan tiap tanggal 30 September malam, di mana ada salah satu kalimat yang cukup terkenal gitu ya, di mana saat pasukan Cakrabirawa itu memaksa seorang jenderal untuk menandatangani sebuah dokumen, dan si anggota pasukan Cakrabirawa itu mengatakan teken jenderal, teken jenderal. Itu menjadi bukti bahwa kata teken itu sudah mendarah daging di Indonesia, sudah digunakan secara luas.
di mana arti kata teken itu adalah membubuhkan tanda tangan atau menandatangani. Kalau saya melihat lebih jauh lagi bahwa kata teken ini ternyata turunan dari kosakata Belanda. Apakah kata teken itu ada di dalam Kamus Melayu Malaysia? Ternyata teman-teman, kata teken dengan maksud menandatangani itu ada tertulis di dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan di situ disebutkan bahwa kata teken adalah kosakata natif Melayu. Kenapa saya sebutkan begitu? Karena tidak ada tertulis kosakata pinjaman dari manapun, misalkan dari Indonesia, Jakarta, Jawa, apapun itu. Kalau teman-teman perhatikan, di dalam definisi kata teken yang tertulis di Kamus Melayu Malaysia itu ada sinonimnya tekan. Nah, begitu saya melihat kata tekan, di situ dituliskan bahwa kata tekan ini meminjam kosakata dari Indonesia Belanda. Dan arti kosakata tekan di dalam Kamus Melayu Malaysia itu persis plek dengan arti kosakata teken yang ada di Kamus Melayu Malaysia dan persis plek dengan arti kosakata teken yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau kita melihat di dalam Kamus Melayu Malaysia tertulis bahwa kata tekan itu kosakata pinjaman Indonesia Belanda. Mari kita lihat sekarang apa definisi kosakata tekan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan teman-teman bisa melihat bahwa definisi kata tekan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah menekan. Tidak ada menunjukkan bahwa kata tekan itu berarti menandatangani. Nah, tapi kalau kita bandingkan dengan kosakata teken di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sama dengan yang ada di Kamus Melayu Malaysia, menunjukkan bahwa tekan itu sinonim dengan teken. Baik, sekarang mari kita mengajukan pertanyaan atau fakta yang sederhana. Yaitu fakta sederhana bahwa pertama, kosakata ambrol atau kosakata ambruk itu tidak ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah kata ambrol, apakah kata ambruk itu digunakan secara luas di Malaysia? Bukankah kata roboh atau runtuh lebih banyak digunakan di Malaysia? Saya belum pernah dalam suatu surat kabar di Malaysia menuliskan kata amberuk dan ambrol sesuai dengan yang tertulis di Kamus Melayu Malaysia. Kemudian fakta berikutnya adalah kosakata tekan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak menunjukkan arti sebagai menandatangani. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Kamus Melayu Malaysia bisa mengatakan bahwa kata tekan, kosakata pinjaman dari Indonesia Belanda itu dinyatakan sebagai menandatangani. Pertanyaan standar yang lainnya, apakah kata teken atau kata tekan digunakan secara luas di Malaysia? Bukankah di Malaysia lebih luas digunakan kata sign atau tanda tangan? Bukan kata teken, bukan kata tekan. Sebagai penutup, saya bisa mengatakan beberapa poin. Poin pertama adalah terdapat kesalahan fatal di Kamus Melayu Malaysia Dewan di mana menggunakan kata amberol dan amberuk, di mana di situ disebutkan sebagai kosakata pinjaman Jakarta, tapi di Kamus Besar Bahasa Indonesia kata ambrol, kata ambruk itu tidak ada. Ataukah ini disengaja karena itu dituliskan sebagai kosakata pinjaman Jakarta sehingga tidak perlu merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia? Pertanyaannya, kota Jakarta itu secara geografis berada di negara mana? Poin kedua, terdapat kesalahan fatal di Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka di mana disebutkan kosakata tekan itu berasal dari kosakata pinjaman Indonesia Belanda. Padahal di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tekan itu tidak menunjukkan arti sebagai menandatangani. Kalau memang Kamus Melayu Malaysia ingin mengatakan bahwa kata tekan itu ada unsur Belandanya, ya udah, jangan dituliskan Indonesia Belanda, tuliskan aja bahwa itu kosakata pinjaman Belanda. Sehingga saya tidak perlu, atau orang Indonesia tidak perlu merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi harus ngomongnya yang jujur di sini ya. Kosakata teken di Kamus Melayu Malaysia ditunjukkan sebagai kosakata natif, yaitu sebagai kosakata Melayu. Pertanyaannya adalah apakah kata teken dikenal dan digunakan secara luas di Malaysia? Seperti yang
Saya tahu bahwa di Malaysia menggunakan kata sign atau bubuh tanda tangan. Jadi kenapa ada taken di dalam Kamus Melayu Malaysia. Baik teman-teman, itu saja obrolan kita tentang dua kata. Semoga kita semua sehat walafiat. Dadah.